warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fetri Ranisa, kelas C1 NPM 1021946. Saya dari Prodi Akuntansi S1 dari SD Stenbi. Video kali ini saya akan menjelaskan atau meringkas dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh yang dijadikan bahan untuk penilaian ujian tengah semester. Yang ke-1, bab Ma'rifatullah. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah ilmu yang paling mulia dan penting untuk kita mengenal siapa Robnya. Selain itu juga, ada juga manfaat hasil dari Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-1, merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan ridho Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada penghalang-penghalangnya, yaitu 1. Al-kubro, sombong. 2. Al-zumu, zolim. Al-kazibu, dusta. Al-fasuku, fasik. Al-kufru, ingkar. Al-fasadu, fasad. Al-gafalah, lengah. Kasratul ma'asi, berbuat maksiat. Al-irtiab, ragu-ragu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Jadilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah yang terburuk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia. Bab kedua, At-Thoriq ila Ma'rifatullah, artinya cara menuju Ma'rifatullah. Yang ke-1, memahami bahwa mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Yang ke-1, dengan ayat qauliyah, terdapat pada surat At-Tin ayat 1-5. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sina, dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang kedua, dengan ayat qauliyah, terdapat pada surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dengan memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat Allah SWT. Yang ke-1, dengan nakli dan akal, terdapat pada surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah SWT, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya dengan metode selain Islam. Yang ke-1, dugaan dan hawa nafsu, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 55, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Yang kedua, ragu-ragu, terdapat pada surat Al-Hajj ayat 55, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada keraguan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, berakibat kufur, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 105. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap penjumpaan dengan Dia. Bab ketiga, yaitu Al-Mawani min Ma'rifatullah, yang artinya penghalang-penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang atau hambatan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua. Yang ke-1, penyakit karena dorongan nafsu, yaitu maradus syahwat, terbagi menjadi fasik, sifat di mana seorang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-kibru, sombong. Sombong adalah menolak keberadaan dan meremehkan manusia. Yang ketiga, al-zumu, zolim, adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang keempat, al-kizu, dusta. Yang kelima, kasratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Yang kedua, penyakit kecurigaan, yaitu maradus subhat. Yang ke-1, al-zalu, kebodohan, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-itirab, ragu-ragu. Al-insyirok, penyimpangan. Al-gafalah, kelalaian, selalu memikirkan perkara lahir tetapi akhirat lengah, terdapat pada surat Al-A'raf ayat 179. Bab keempat, yaitu al-adillah ala wujudillah, artinya bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi wujudillah dikuatkan oleh dalil atau bukti. Yang ke-1, al-adilu fitri, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Surat Al-A'raf 172.
Yang kedua, al-adilu hissi indrawi. Adanya bukti-bukti keberadaan Allah SWT yang dapat dilihat atau disentuh oleh manusia terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 6. Ketiga, al-adilu akli, dalil akal. Bukti rasional akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia. Yang keempat, dalil nakli. Dalil ini membuktikan akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima, al-adilu takhrik. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di sepanjang sejarah manusia. Terdapat pada surat Yusuf 111. Kelima, tauhidullah, mengesahkan Allah. Adapun arti dan tauhid secara bahasa Arab adalah bentuk masdar wahdalihudu, menjadikan sesuatu satu-satunya. Yang kesatu, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid rububiyah yang kesatu, holikon, Allah sebagai pencipta. Dua, rozikon, Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki. Yang ketiga, malikan, Allah sebagai pemilik. Yang kedua, tauhid mulkiyah, berasal dari kata malikan yamiku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki, terdapat pada surat Anas ayat 2. Yang kesatu, waliyan, pelindung. Kedua, amiran, pemerintah. Tiga, hakiman. Yang ketiga, goyatan, yang dituju Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, terdapat pada surat Al-An'am ayat 162. Yang keempat, ilaha mabuza, Tuhan yang disembah, bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, terdapat pada surat Anas ayat 3. Bab terakhir atau bab 6 dari pertemuan ke-7, hayatu fi zikri tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Bagaimana cara hidup di bawah naungan tauhid? Yang satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman akidah yang benar. Yang kedua, zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna, terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, sifat-sifat Allah dan asma Allah, memiliki sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Al-A'raf ayat 180. Makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah melepaskan diri dan menjauhkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesatu, majudan, yang dicintai. Yang kedua, roban, masudan, Tuhan yang dituju. Yang ketiga, malikan muntahan, raja yang ditaati. Yang keempat, ilaha mabuzan, Tuhan yang disembah. Sekian penjelasan atau peringkasan dari bab 1 sampai bab 6 atau pertemuan 2 sampai pertemuan 7 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jangan lupa like, komen untuk sebagai penilaian ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam.